Ilmu Allah itu maha murah buat yang menjalani. Tidak harus proses yang rumit. Kalau mau nolong orang, ya detik itu ya tolonglah. Kalau memang gangguan, pasti sembuh. Kalau punya ilmunya, detik itu. Kan sudah pembuktian. Tuhan itu kalau menurut orang spiritual gitu kan, itu kan Betul. nyata gitu. Ya jelas nyata. Nah. Kayak goib nyata. Kalau orang bisa lihat goib. Nah, itu penjabarannya gimana Pak? Tuhan itu kok nyata? Nah inilah di sini banyak kontroversi ya. Bisa-bisa ya kita ngikut tersesat berjamaah. Karena level yang belum nyampe sana. Iya. Dijelaskan ke orang awam akan jadi fitnah toh. Tapi buat orang yang spiritual pasti akan sepakat yang asli. Karena kan banyak ngaku spiritual, faktanya energi aja ndak ada. Intinya seperti itu aja loh. Iya. Nah, kalau sesama orang berilmu ngobrol begini, itu vibrasi energi udah berbenturan. Itu aja intinya ke situ, rasa. Itu saja lah. Ya, lanjut. Iya. Tadi juga mengatakan bahwa Tuhan itu bukan Allah ya. Bukan. Nah, tapi kan faktanya, Tuhan itu milik salah satu agama kan diklaim ya. Allah itu kan. Nah, kan hanya salah satu agama yang Allah itu miliknya satu agama. Itu bagaimana pemahamannya? Yaitu hak mereka kok, agama itu. Tapi kita bicara kenyataan, manfaat apa? Rahmatan lil alamin tidak. Iya. Kalau Islam sejati pasti ilmunya menjadi rahmatan lil alamin. Betul. Bermanfaat untuk orang banyak. Bukan untuk menipu orang banyak. Iya. Atau pembodohan publik. Betul. Hanya bisa bicara tapi tidak bisa membuktikan. Nah, itu banyak. Nah, patokan orang berilmu itu apa? Ayo. Apa Bapak? Ya energi, cahaya. Tidak kelihatan, tadi pembuktian kan sudah. Betul ya. Kalau memang dia asli orang berilmu, ngobatin orang kalau gangguan, detik itu sembuh. Tanpa harus piranti apapun. Berarti piranti itu hanya buatan dong. Akal-akalan dong. Ilmu Allah itu maha murah buat yang menjalani. Tidak harus proses yang rumit. Kalau mau nolong orang, ya detik itu ya tolonglah. Kalau memang gangguan, pasti sembuh. Kalau punya ilmunya, detik itu. Kan sudah pembuktian. Orang gila tadi bisa langsung sembuh. Alangkah bahagianya toh. Nah itulah kebahagiaan kita yang sejati. Walaupun enggak ada hasil apapun. Walaupun dimanfaatin orang, kita seneng kok. Enjoy. Nah. Ya untung Gusti Allah kasih petunjuk. Kan yang tidak bisa direncanakan. Iya. Itu yang asli. Kalau pakai ini ya itu namanya tipuan belaka. Sudah berarti kayak orang tuh acting lah. Tapi itu kan murni, kita tidak kenal kok. Nah itulah pembuktian orang berilmu. Itu saja lah. Tidak harus ribet, tidak harus panjang lebar. Seharusnya spiritual itu bikin tenang pasien. Ya kan mereka kita dengar sendiri 3 tahun betapa menderitanya ngerawat itu orang. Iya. Itu saja lah. Ya untung Gusti Allah ya kasih petunjuk, ridhonya ya berarti udah keberuntungan di Anda. Karena aku ndak akan ngeluarin spiritual apapun kecuali itu memang ada vibrasinya, maksudnya memang ada momen yang tepat. Itu aja. Ndak harus ribet toh aku tadi. Cuma keluarkan nafas ingsun. Selesai. Bismillah. Allahu Akbar. Ya karena energi kita senyawa dengan sinyal HP. Itu sajalah.
Ya itulah, terkadang manusia menganggap remeh spiritual. Betul. Padahal spiritual kalau yang asli bisa jadi mesin pembunuh secara massal. Karena kekuatannya loh. Itu kalau yang asli. Iya, maksudnya spiritual yang asli itu kayak apa, Bapak? Bisa dijelaskan, Bapak? Ya punya energi. Energi ya. Soalnya kan sekarang kan banyak loh orang-orang yang tipu-tipu pakai kedok spiritual kan banyak. Ya itu kan? karena awamnya Mm-mm. diri kita yang awam. Tapi orang yang spiritual yang sudah mengenal vibrasi energi tidak akan pernah bisa dibodohi. Dia bicara ilmu tapi vibrasi energinya tidak ada. Nah, kayak kita nih bisa lihat goib. Iya. Energi yang di dalamnya terpancar, yang di sininya ver. Itu terasa. Itu kalau yang sama-sama spiritual, misalnya dia min sama plus, nggak akan kuat lama ngobrol begini. Itu sajalah. Dan ilmu itu ya ilmu pengobatan. Ujung-ujungnya ya kayak ilmu santet. Kan aku membuktikan atau teluh itu sebenarnya ilmu pengobatan yang disesatkan. Ya cara ngobatinya kan sama. Nggak ada beda. Cuma bedanya mereka pasti pakai syarat. Kita kan enggak. Ilmu Allah tanpa syarat. Cuma niat ingsun yang baik dan benar, selesai urusan. Tanpa harus syarat apapun. Ya bersihkan tuh ya bersihkan pikiran, bersihkan kolbu. Itu yang harus benar-benar bersih. Pikiran kita ndak suuzon. Terutama ngeyel ya. Ciri-ciri orang yang sudah menguasai ilmu spiritual yang asli itu bagaimana, Bang? Ndak akan pernah sembarangan bicara. Mereka selalu berhati-hati Betul. dalam berargumentasi. Iya. Apalagi ranah-ranah kegoiban yang sakral. Kayak selatan ya. Kalau pertanyaannya simpel. Kalau orang spiritual asli nggak akan pernah bicara sembarangan. Merasa dirinya Tuhan. Mereka selalu merendah. Itu ciri khas yang nggak bisa dibodohi. Itu saja. Ya biasalah. Kalau yang tukang gembar-gembor, tong kosong bunyinya nyaring. Tidak terima pembuktian. Kamu punya ilmu atau tidak? Model aku ya tukang baku hantam sih. Maksudnya baku hantam dalam spiritual, pembuktian. Itu sajalah. Kata siapa? Energi goib tidak bisa diwujudkan dengan melalui perantara ngobatin orang. Orang awam pun bisa melihat toh kesembuhannya. Ya sudah, itu saja pembuktian. Simple. Kita ini kan orang awam, Bapak ya. Betul. Jadi nggak tahu lah tentang spiritual. Ketika kita mau belajar ke seseorang yang kita anggap orang ini benar-benar orang spiritual, gitu. Betul. Cara membuktikan bahwa orang ini benar-benar orang spiritual yang asli itu bagaimana, Bu? Biasanya dari jalur dia ngarahin suatu sanad keilmuan. Dia harus ada urutannya. Itu aja proses kayak ilmu wujud. Kan itu. Tidak lulus ilmu wujud jangan harap bisa spiritual yang energi lah. Vibrasinya energi. Karena spiritual pembahasannya bisa melebar kemana-mana. Kalau kita yang orang asli spiritual, ya vibrasi energi. Perjalanan hidup dalam mengasah suatu keilmuan, mengamalkan. Nah itu, kalau mengikuti jalur agama, ilmu itu harus diamalkan biar bisa berkembang. Atau dipancing dengan nolong orang, ilmu itu berkembang. Tanpa pamrih ya? Tanpa pamrih. Kalau dapat rezeki ya rezeki anak soleh. Biar kita tidak terjebak dengan sistem ketuhanan. Itu. Pintar-pintarlah kita manipulasi diri kita yang selalu berpikiran liar. Itu sajalah. Tadi Bopo menyebut jangan mengaku orang spiritual jika belum menguasai ilmu wujud ya. Maksudnya ilmu itu standar. Ya, maksudnya ilmu wujud itu apa, Bopo?
ya energi goib bisa dirasakan Mm-mm. buat dia yang mau niat belajar, bukan hanya ngomong tok. Ya ingin ya itu kan suatu pembuktian. Iya, iya, iya. Yang tadinya ngeyel ndak akan ngeyel lagi kalau dia sudah merasakan. Ndak akan, tentunya kalau orang yang udah berspiritual, yang dulunya hidup dia liar, jadi punya aturan dalam hidup. Udah itu saja. Ya ilmu kan membawa ketenangan sih. Iya, iya, iya. Kalau ilmu membawa maksiat, ya pertanyaannya ilmu baik atau ilmu buruk? Ilmu putih pasti akan membuat akhlak manusia menjadi jejak. Nah, kalau ilmu sesat pasti membuat manusia gampang emosi itu. Belajar ilmu kok malah akhlaknya melenceng. Ya pertanyakan tuh ilmu benar atau tidak. Tapi sejatinya, ya misalkan guru itu aliran sesat, pasti akan menularkan ilmunya, nurunin ya aliran sesat. Jangan harap jadi baik. Jangan harap jadi dia bisa tenang dan damai. Yang ada emosi, gampang emosi. Sedangkan ajaran ilmu putih, difitnah pun yang tadi aku bilang, Iya, iya, betul. hanya tersenyum. Itu saja. Fitnah kejam ya senyum. Bila perlu kan kayak tadi, untuk nambahin pahala komporin. Ada nggak fitnah yang lebih kejam?